Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Amsal 31 ayat 10, kemudian ayat 15 hingga ayat 28. Dibuka Alkitabnya dari Amsal 31 ayat 10, kemudian ayat 15 hingga ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekilas kalau kita membaca firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, sepertinya ini ditujukan untuk siapa? Untuk para istri. Kalau dikatakan istri itu siapa ya? Istri itu adalah pasangan dari suami. Istri itu adalah bisa dikatakan orang yang melahirkan kita. Istri itu siapa? Ibu kita. Jadi firman Tuhan ini memang menceritakan bagaimana seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu yang cakap. Cakap di sini bukan artiannya cantik, tetapi perbuatannya, tingkah lakunya, kesehariannya ini yang luar biasa. Karena kalau yang namanya kecantikan secara fisik, orang melihat kita cantik, orang melihat kita ganteng, ini hanya sementara. Ya, nanti kalau sudah tua, apakah masih tetap cantik? Tentu kulitnya sudah keriput, terus rambutnya menjadi putih, ubanan, giginya ada yang ompong, kemudian ada yang pakai kacamata, kemudian ada yang pakai tongkat. Jadi cakap di sini bukanlah tampilan secara fisik, tetapi perbuatan, tetapi keseharian, tetapi sifatnya, inilah yang membuat dia menjadi seseorang yang cakap, yang cantik, yang
ganteng. Jadi adik-adik sekolah minggu, bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi anak-anak yang cakap, anak-anak yang kesehariannya luar biasa, anak-anak yang perbuatannya luar biasa? Bagaimana caranya? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ada yang mau kasih jawaban? Iya, supaya kita bisa melakukan yang baik, memberikan contoh yang baik, menunjukkan keseharian yang baik, menunjukkan perbuatan yang baik. Tentu yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dengan cara melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya adik-adik ya. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan istri yang cakap itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anak-anak sekolah minggu yang cakap itu seperti ini. Jadi inilah yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini. Ayo kita perhatikan lagi Alkitabnya. Kita buka lagi. Coba kita baca dari Amsal 31 ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Artinya, kalau adik-adik sekolah minggu mungkin belum menyiapkan makanan, tetapi adik-adik sekolah minggu bisa membantu orang tuanya di rumah, ya. Bisa membantu orang tuanya di rumah. Sekarang Amang mau tanya, apa-apa saja pekerjaan di rumah yang bisa adik-adik sekolah minggu bantu? Ayo, coba kasih pendapatnya. Misalnya, menyapu rumah. Kemudian apa lagi? Menyapu halaman. Apa lagi? Menjaga adiknya. Apa lagi? Misalnya, mencuci piring. Apa lagi? Membersihkan jendela. Dan banyak yang lainnya. Jadi, yang pertama itu mau membantu, mau menolong orang tua kita yang ada di rumah, ya. Yang berikutnya, kalau istri yang cakap ini, dia bisa membeli sebuah ladang. Membeli sebuah ladang, menanami dengan anggur dan lain sebagainya. Supaya dia bisa untuk menyimpan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Adik-adik sekolah minggu juga bisa. Bagaimana caranya? Mungkin adik-adik sekolah minggu tidak membeli ladang, tidak membeli rumah, tidak membeli tanah. Tetapi adik-adik sekolah minggu bisa menyimpan uangnya, bisa menabung uangnya. Siapa di sini yang ada celengannya? Ayo, siapa di sini yang ada celengannya? Kalau celengan rumah ini kan banyak. Ada yang bentuk ayam, ada yang bentuk seperti rumah celengannya, ada yang berbentuk seperti gembok celengannya, ya. Ini adalah cara kita untuk menabung, menghemat. Siapa tahu nanti ketika adik sekolah minggu butuh sesuatu, uangnya bisa dipergunakan. Ini juga mengajari adik sekolah minggu supaya tidak boros, ya, supaya tidak boros. Ada uangnya dihabiskan, tapi bisa disisihkan, bisa disimpan. Kemudian apalagi, ya, rajin dan bekerja keras, ya.
Kalau adik-adik sekolah minggu mungkin belum bekerja, ya, mungkin belum pergi pagi, pulangnya sore mencari uang. Ya. Tetapi adik sekolah minggu bisa menunjukkan bahwasannya adik-adik sekolah minggu ini rajin, ya, rajin sekolah, rajin belajar, rajin berdoa, rajin sekolah minggu, ya. Ini adalah contoh anak-anak yang cakap. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian seperti istri yang cakap tadi, perempuan yang cakap tadi, dia kalau lihat orang menderita, kalau dia melihat orang yang sakit, kalau lihat orang yang hidupnya susah, dia mau membantu. Ya, jadi tidak hanya di rumah kita membantu orang tua kita, tapi kalau misalnya adik-adik sekolah minggu melihat teman-temannya dalam keadaan susah, ya, ketika adik-adik sekolah minggu melihat temannya sepertinya sedang dalam keadaan sakit, apa yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan? Kita sebagai anak-anak Tuhan mau menolong, mau mendoakan, ya. Ini adalah salah satu contoh bahwasannya kita itu peduli, kita itu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan juga mengasihi kita, ya kan? Kalau adik-adik sekolah minggu misalnya sedang dalam keadaan sakit, kemudian berdoa, Tuhan kasih kekuatan tidak? Tuhan kasih kesembuhan tidak? Tentu Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan, apalagi Tuhan memberikan penyertaannya. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Sekarang cara kita mengasihi Tuhan, tentu kita kasihi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya orang tua, tidak hanya abang kakak, tidak hanya adik, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang sedang dalam keadaan susah, yang sedang dalam keadaan menderita, yang sedang dalam keadaan sakit. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang bisa kita tolong, kita tolong. Kita doakan kepada Tuhan. Semoga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang dalam keadaan sakit bisa sembuh, bisa kembali sekolah, misalnya dalam keadaan susah, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, kehidupan orang tuanya, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan ini? Ternyata perempuan yang cakap itu, dia juga berani. Dia juga kuat, ya, berani dan kuat. Artinya adik-adik sekolah minggu ini juga harus menjadi anak-anak yang tidak murah menangis, yang tidak cengeng, ya, tetap menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, tidak takut, ya, tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, ya. Tuhan bersama-sama dengan saya, Tuhan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, apakah itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan dimanapun kita berada. Jadi hal-hal seperti inilah yang ingin diajarkan melalui firman Tuhan dalam kitab Amsal 31 ini. Bagaimana supaya adik-adik sekolah minggu menjadi adik-adik yang cakap, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Jadi
adik-adik sekolah minggu supaya kita bisa memberikan contoh yang baik, keseharian yang baik, perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Tentu kita harus tetap senantiasa bersama-sama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, percaya akan janjinya, percaya akan kuasanya, percaya akan penyertaannya, sehingga kita semua bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.